إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد Allah, merupakan nikmat yang besar yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita pada hari ini, yang merupakan hari raya bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kenikmatannya kepada kita sekalian. Setelah kita menunaikan ibadah puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan, dan Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan dan taufik kepada kita untuk menyelesaikannya. Lalu kemudian kita memasuki awal bulan Syawal, hari Id, hari di mana kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah Jalla wa Ala, membesarkan asma'ullah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini yang merupakan salah satu dari dua hari raya yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau tiba di kota Madinah, awal beliau berhijrah, maka beliau melihat penduduk Madinah merayakan dua hari yang biasa mereka rayakan di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepada mereka, "Ma hadhanil yawman?" Apa dua hari ini? Maka mereka mengatakan, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Kami dahulu pada dua hari tersebut bersenang-senang, bermain-main di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad abda lakum bihima khairan minhuma, Idul Fitr wa Idul Adha." Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dari dua hari tersebut dengan dua hari lain, yaitu Idul Fitr, demikian pula Idul Adha. Pada hari ini kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa di bulan Ramadan, dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Semoga kalian termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini dengan tujuan yang agung, tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa tunduk kepadanya dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah, mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi setiap hamba untuk menyadari hal ini, menyadari tujuan Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Jalla wa Ala menurunkan kitabnya Al-Quranul Karim dan mengutus Rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat ini hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka dari siksaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga dua hal. Yang pertama, hubungan seorang kepada Al-Khaliq, kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang kedua, menjaga muamalah, hubungan baik di antara sesama kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan nasihat kepada beliau, di mana beliau mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya ketika engkau melakukan kesalahan, maka ikutilah dengan amalan kebaikan, amalan saleh. Niscaya amalan yang baik menghapuskan kesalahan-kesalahan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan bergaullah di antara sesama manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakup agama secara menyeluruh. Barang siapa yang memperhatikan perintah-perintah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapati bahwa
perintah-perintah tersebut itu tercakup di dalam nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, menjaga hubungan baik seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, menyerahkan agama ini semata-mata hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Mentauhidkan Allah adalah merupakan asas dari Islam, inti dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana minal 'amal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah semata-mata yang wajib untuk disembah, dan bahwa dia meyakini, mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia meyakini bahwa Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat kun yang disampaikan kepadanya, maka jadilah dia lahir tanpa seorang ayah. Lalu kemudian dia meyakini bahwa surga adalah merupakan hak, perkara yang benar, demikian pula neraka merupakan perkara yang hak, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan keyakinannya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga tatkala dia senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mempersaksikan kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjaga dan menegakkan salatnya, menjaga salat, terkhusus salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaknya kalian menegakkan salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Yaitu hendaknya kalian menunaikan salat wajib tersebut secara berjamaah bersama dengan kaum muslimin di masjid Allah Jalla wa Ala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan pentingnya bagi seorang muslim untuk menjaga dan memelihara salatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hanzalah Al-Katib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'ala as-salawatil khams ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa 'alima annahunna min haqqin min 'indillahi azza wa jalla wajabat lahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga dan memelihara salat 5 waktunya, dia senantiasa memelihara dan menjaga rukuknya, sujudnya, wudunya, demikian pula waktu-waktu pelaksanaannya, dan dia meyakini bahwa salat 5 waktu adalah merupakan kebenaran yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang datang dari sisi Allah, maka wajib baginya untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menyebutkan tentang salat 5 waktu, maka beliau mengatakan, man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah wa kana yaumil qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa menjaga dan memelihara salat 5 waktunya, maka itu akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi petunjuk dan penerang baginya, dan akan menjadi penyelamat baginya pada hari kiamat. Akan tetapi barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu dan tidak memeliharanya, maka itu tidak akan menjadikan cahaya baginya dan tidak akan menjadikan petunjuk dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat kelak dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf dari tokoh-tokoh kekufuran wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jagalah salat-salat kalian, peliharalah salat-salat kalian, salatlah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak firman-Nya. Demikian pula halnya menunaikan ibadah haji yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk menunaikan ibadah haji kepada hamba-hambanya bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Demikianlah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian mereka senantiasa menjaga hubungan baik antara mereka dengan Rabbnya, dengan Allahu Rabbul Alamin. Demikian pula kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan sesama manusia, mulai dari keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Hendaknya kita senantiasa mengarahkan dan membimbing mereka kepada kebaikan. Ini adalah merupakan tanggung jawab setiap dari pemimpin keluarga. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa memelihara diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Para ulama mengatakan memelihara dan menjaga keluarga yaitu dengan mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan, mengajarkan ilmu dan adab kepada mereka sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan qudwatun hasanah, contoh yang terbaik dalam muamalah beliau, pergaulan beliau dengan keluarganya. Beliau telah mengamalkan firman Allah Jalla wa Ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kalian dengan keluarga kalian dengan cara yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga hubungan baik dengan sesama kerabat. Tatkala kita mengetahui bahwa di antara kaum muslimin ada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, demikian pula kepada kerabat-kerabat kalian.
sambunglah tali silaturrahim, hubungkanlah antara satu dengan yang lain dalam hubungan kekerabatan dengan cara berbuat baik, dengan cara melakukan hal-hal yang menunjukkan adanya kedekatan antara kita dengan kerabat-kerabat kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturrahim, sambunglah tali silaturrahim, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa ay yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia bersilaturrahim. Dia senantiasa menyambung hubungannya dengan sesama kerabatnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita dan tidak berbuat buruk kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan qudwatun hasanah dalam perkara ini. Beliau senantiasa berbuat baik kepada tetangganya, bahkan terhadap tetangganya yang kafir sekalipun. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum." Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Demikian pula kepada para kerabat, orang-orang miskin, anak-anak yatim, wal jari dzil qurba, dan berbuat baik kepada tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Sebagian para ulama mengatakan wal jari dzil qurba, tetangga yang memiliki hubungan kerabat antara kita dengan dia. Wal jaril junubi, tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan antara kita dengannya. Oleh karena itu, siapapun dari tetangga kita, kita hendaknya senantiasa berbuat baik dan tidak diperbolehkan seorang menyakiti tetangganya dalam bentuk apapun, apakah dengan lisan, demikian pula dengan perbuatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan ataukah dia diam. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Senantiasa Jibril memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai 3 kali. Beliau mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau ditanya, "Siapa itu wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah," yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian pula kita
diperintahkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita, dengan para sahabat kita, hubungan yang dibangun di atas ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Jalla wa Ala telah menjadikan kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara dua saudara kalian yang sedang bertikai. Oleh karena itu, merupakan keutamaan yang besar ketika seorang hamba mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, dia memberi karena Allah, dan dia mencegah karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Islam telah mengajarkan kita untuk memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Bukanlah dari kalangan umatku seseorang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami, dan tidak mengetahui hak dari seorang alim, seorang yang berilmu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah kita, dengan wulatul umur, di mana kita diperintahkan untuk senantiasa taat kepada mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, demikian pula ulil amri di antara kalian, yaitu pemerintah kalian, penguasa kalian yang mengurusi kehidupan di dalam negara-negara kalian. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan nasihatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wattaqullaha rabbakum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Rabb kalian, dan salatlah 5 waktu, dan berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatlah kalian kepada penguasa kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah bahwa seorang diwajibkan untuk taat kepada penguasanya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun penguasa itu fajir, walaupun penguasa itu zalim, walaupun penguasa dikenal sebagai seorang yang senantiasa melakukan perbuatan kemaksiatan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku di mana mereka tidak mengambil petunjuk dariku dan tidak mengikuti sunnahku, dan akan memimpin mereka
orang-orang yang hati-hati mereka berhati syaitan yang masuk ke dalam jasad manusia. Lalu kemudian Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza asna'u in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Apa yang harus aku lakukan apabila aku menghadapi kondisi penguasa yang demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'." Hendaknya engkau senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kalian walaupun harta kalian dirampas, walaupun punggung kalian dipukul dan disiksa, maka hendaknya engkau senantiasa mendengar dan taat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barang siapa yang senantiasa menjaga kedua perkara ini, menjaga hubungan baiknya kepada Allah dengan bertakwa dan menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupannya bahagia di dunia, demikian pula di akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya pada hari ini merupakan hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menasihati para wanita pada hari raya, pada hari Id. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna akthar ahli an-nar." Wahai sekalian para wanita, perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita penduduk yang terbanyak yang berada di dalam neraka. Salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir." Kalian suka melaknat, kalian suka mencerca, dan kalian mengingkari kebaikan dari suami-suami kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Demikian pula berbuat baik kepada suami. Berbuat baik kepada suami merupakan kunci yang menyebabkan seorang hamba diridai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahlul jannah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Husain bin Mihsan, bahwa bibi beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena satu keperluan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki seorang suami? Dia mengatakan iya. Bagaimana sikapmu terhadapnya? Maka dia mengatakan, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Aku senantiasa tidak kurang di dalam memberi pelayanan kepadanya, kecuali dalam perkara yang memang aku tidak mampu melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah gimana posisi kamu dari suamimu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu, demikian pula nerakamu. Apabila engkau taat kepadanya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah, maka itu akan menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Namun apabila engkau mengabaikan haknya dan menelantarkan haknya dan tidak menunaikan kewajibanmu sebagai seorang istri, maka itu akan menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hari ini hari bahagia bagi kita sekalian, hari merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana
anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.